Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat melaksanakan kajian pada malam hari ini. Salawat beserta salam kita ucapkan teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, akhwat, teman Roki, Ibu Matilda, Kak Arifdah. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak Wahyu. Iya, Nila, Kak. Oh, Nila. Okay. Kemudian seluruh peserta kajian pada malam hari ini yang sempat bergabung. Alhamdulillah ya. Baiklah. Perpanjang Madinah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhtina Nuri. Kepada Nuri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم لم قتلتموه إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukran jazakillah kita ucapkan kepada oleh Ukhtina Dara. Kepada Ukhtina Dara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair.
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اجتمعت على عبادك والتقت على طاعتك وتوهدت دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tadi berkah acara kita dari awal hingga akhirnya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita minta kepada seluruh peserta untuk on cam ya, supaya kita tahu ini ada yang tidur apa enggak nih. Baiklah, sebelumnya supaya kita tahu ya siapa pemateri kita pada hari ini, Ana akan membacakan profil beliau dulu ya sebelum kita lanjut ke materi. Baiklah, nama pemateri kita yaitu Izzatur Rifdah Ismail. Beliau lahir di Talang pada tanggal 15 Juli 1994, anak ketiga dari 7 orang bersaudara, Masya Allah. Asli orang Minang, telah menyelesaikan pendidikan S1-nya S1 Syariah di Lipia, Jakarta pada tahun 2019. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Tafsir dan Ulumul Quran di Jamiah Quran Omdurman, Sudan. Aktif membahas dunia Al-Quran, kepalestinaan, dan mengisi seminar kemusliman dan pengembangan diri. Masya Allah. Lanjut, karya dan penghargaan yang telah beliau raih. Yang pertama itu juara 3 tahfiz 40 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat DKI Jakarta tahun 2019. Yang kedua juara 3 tahfiz 13 juz dan tafsir bahasa Inggris tingkat nasional di Medan pada tahun 2018. Yang ketiga juara tahfiz 13 juz dan tafsir bahasa Inggris di DKI Jakarta pada tahun 2017. Selanjutnya, peserta terbaik 3 Tahajud Murojaah 2017. Selanjutnya, juara 1 tahfiz 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tahun 2016. Lanjut, penulis surat untuk lelaki hujan. Jadi beliau udah menulis ya, akhwat. Lanjut, bergabung dalam 4 antologi dan founder Hui Murojaah. Nah, aktivitas beliau saat ini yaitu membina Rumah Quran Al-Wafi, yaitu di Solo ya. Iya, di Solo ya. Solo. Kemudian musyrifah di RQ Semesta dan konten kreator mengajar Quran dan menulis. Masya Allah. Nah, lanjut untuk materi kita serahkan kepada Kak Rifdah. Pada Kak Rifdah, Fadhali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah ya, selamat malam seluruhnya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Alhamdulillah dalam
di malam hari ini ya, malam hari Padang dan sore hari di Sudan, Allah pertemukan kita dalam ruang virtual dalam agenda yang diadakan oleh Ustazah Meli, Ustazah dan ustazah yang lain di kajian Rumah Quran Al-Muluk. Dan semoga pada malam hari ini bisa menambah ikatan rabitah cinta kita ya sesama para penghafal Quran. Begitupun juga hamasatuna, semangat kita sesama penghafal Al-Quran. Di sini yang saya hormati seluruh orang tua dan wali santri yang hadir beserta para ustazah yang lain dan juga para santri-santri yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Ahlul Quran dan mati dalam keadaan bersama Al-Quran insyaallah. Dan pada malam hari ini semoga materi yang disampaikan hari ini ya sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa mendongkrak kembali keimanan kita serta keikhlasan kita untuk terus bersama Al-Quran insyaallah. Ya, di sini tema kita pada malam hari ini adalah hati-hati dengan luka hafalan. Jadi di sini mungkin sudah ada adik-adik ya, dan para ustazah semuanya juga nih, para orang tua yang sedang menghafal Al-Quran, namun ternyata tidak bisa menikmati Al-Quran karena suka cantengan aja tuh di kaki ya, itu masih sakit banget dan nggak bisa ngapalah. Sebenarnya di sana ada sedikit luka di sana. Tapi insya Allah kita akan kembali memaknai Al-Quran kita. Selama ini kita bersama Al-Quran itu tujuannya untuk apa? Kemudian juga apa yang mendorong kita untuk bergabung dalam Rumah Quran Al-Muluk. Kemudian juga apa yang mendorong kita untuk terus menambah hafalan Quran kita. Maka di sini hafalan Quran itu hanyalah satu bentuk interaksi kita ya, muamalah kita bersama Al-Quran yang dianjurkan dan mendapatkan pahala yang tidak sedikit. Dan sebelumnya mungkin Ana ingin reminder sedikit bahwasanya insya Allah sebentar lagi Ramadan menyapa ya. Mungkin udah 50 hari kurang ya, 50 hari kurang lagi. Apa yang telah engkau siapkan? Jadi adik-adik menghafal Al-Quran gitu ya, sudah sejak lama itu dan terus bersama Al-Quran setiap hari, itu bisa dikatakan juga sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Karena jika sudah di hari-hari biasa ini kita sudah bersiap, sudah tangguh, maka insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan bisa berkali lipat lagi tenaganya gitu insya Allah ya. Nah, kira-kira ya yang namanya melakukan sesuatu itu ada 5 aspek gitu. Jadi kalau misalnya ada sebuah kejadian itu nggak akan mungkin terjadi kecuali sudah melewati 5 jembatan ini tadi. Pertama adalah jembatan yang terlintas, ada namanya ma khatira fid dhihn gitu ya. Apa yang terlintas di pikiran kita. Nah, ada apa yang terlintas di hati kita. Yang pertama lintas di hati kita. Jadi ma khatira fi qalb gitu ya. Apa yang terlintas di hati kita. Sesuatu yang terlintas di hati kita lama-lama akan di pikiran kita nanti akan diiyakan oleh hati kita. Kan biasanya kita nggak langsung pengen di hati kita, tapi punya pikiran tiba-tiba, kok aku pengen mangga ya gitu. Padahal hati kita nggak terlalu pengen gitu kan. Tapi kalau pikiran kita itu udah ada sesuatu yang kepikiran, maka itu insya Allah akan diiyakan oleh hati kita. Dan pikiran itu akan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita tonton. Jadi kalau kebanyakan kita melihat Instagram gitu ya, scrolling media sosial gitu, pasti kita lama-lama kayak kepikiran pengen seperti itu juga yang ada yang kita lihat. Misalnya kita lihat pengen jadi sultan gitu ya, pengen punya followers, pengen punya wajah glowing, itu tuh pikiran yang muncul di pikiran kita gara-gara kita sudah menyaksikan dengan mata kita tadi. Nah, kemudian juga begitupun kalau kita melihat para penghafal Quran yang sering tasmi, yang lancar hafalan Qurannya, hingga lama-kelamaan itu mempengaruhi pikiran kita juga. Wah, aku juga pengen menghafal Al-Quran 30 juz. Aku juga ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran. Sepertinya nikmat ya melihat wajah syahdu para penghafal Al-Quran. Itu jadi karena kita menyaksikan para penghafal Al-Quran semuanya. Nah, setelah tadi ada yang terlintas di pikiran kita, hati kita mengiyakan, barulah dia memberikan perintah kepada anggota tubuh kita. Jadi nggak mungkin kalau misalnya nih ya, ada yang maling, dia bilang nggak sengaja. Itu nggak mungkin ya, pasti dia sempat kepikiran di pikiran dia, wah iya kayaknya bisa nih maling gitu ya. Atau terus hatinya nggak apa-apa deh, sekali ini bikin dosa,
barulah tubuhnya tadi melakukan perintah maling gitu. Kalau misalnya orang yang begitupun yang membunuh kan, makanya membunuh itu kalau boleh sharing gitu ya, ada pembunuhan terencana, ada yang tidak terencana. Gara-gara pastinya sesuatu hal itu, apakah kebaikan ataupun keburukan, itu sudah pasti melewati lintasan pikiran kita. Makanya berhati-hatilah dengan lintasan pikiran kita. Jangan sampai kita berpikiran negatif, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita menyangka kita nggak bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, tadi persiapan kita menyambut bulan Ramadan, yang pertama, seberapa rindu kita bersama Al-Qur'an. Jadi kalau kata Ustadz Ana gitu, Ustadz April di Arisalah gitu ya, mungkin teman-teman pada tahu, beliau kenapa sih kayak kemana-mana itu sama Al-Quran gitu ya. Lagi bawa motor, murojaah. Lagi ngasuh anak, murojaah. Ya karena beliau itu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dicintakan kepada beliau itu Al-Quran. Supaya Al-Quran itu menjadi hobi beliau. Nah, sehingga terus, bahkan kalau kita menyayangi seseorang gitu ya, mencintai seseorang gitu, menyayangi ibu kita, bahkan di dekat dia pun kita masih merasa rindu gitu ya. Masih belum merasa puas merebut kenikmatannya. Ya. Begitulah bagaimana kita bersama Al-Quran ya. Kita semakin merasa rindu, semakin baca, kok semakin pengen nambah ya, semakin pengen terus dipuaskan ya, dibersihkan hati kita dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak lepaskah gitu ya, engkau dari bangun untuk qiyam. Jadi kalau kita memang mempersiapkan buat Ramadan kita, begitupun untuk Al-Quran kita, maka kita mulai ini adalah satu-satu pintu yang dengannya itu semakin kuat hubungan kita dengan Allah dan juga dengan Al-Quran. Apalagi Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'u aqwamu qila. Sesungguhnya malam hari itu memang apa yang kita baca tadi akan berpengaruh kepada jiwa kita dan lebih merasuk ke sukma kita. Jadi kalau misalnya seseorang yang melewati qiyamul lailnya, maka dia sudah melewati kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan bersama Al-Quran. Jadi kalau dan sungguh qiyamul lail ini tuh pun berat gitu ya, udah hidupin alarm, udah ada yang bangunin, tapi kok kitanya malah nggak bergerak. Karena bisa jadi hati kita menolak melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, istiqomahkah engkau bersedekah. Jadi kita nih adik-adik, manusia itu supranatural. Dia itu punya 3 aspek. Aspek pikiran dia, aspek hati dia, dan aspek fisik dia. Jadi nggak bisa nih kita hanya mengandalkan aspek pikiran doang, tapi hatinya nggak ada, tubuhnya nggak ada. Yang namanya sebuah amalan itu, sebuah keimanan gitu ya, tasdiqu bil lisan gitu ya, bil qalbi gitu ya, tasdiqu bil lisan wal amal bil jawari. Ketika mulut dia mengatakan aku beriman, hati dia pun mengiyakan dan tubuhnya pun mengamalkan. Dan begitulah kita tidak bisa mengatakan mencintai Al-Quran kalau misalnya kita nggak bisa hati kita itu buat Al-Quran, pikiran kita buat Al-Quran dan juga tubuh kita buat Al-Quran. Harus ketiga-tiganya gitu ya. Nah, sama seperti seorang muslim, sedekah tadi bentuk dia infak melalui amwalnya gitu ya, dengan hartanya tadi. Ketika dia bersedekah tadi, maka insya Allah gunanya akan menghapus marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi kadang kita itu nggak hafal Quran itu bukan gara-gara nggak pintar, tapi gara-gara Allah sedang marah sama kita akibat maksiat kita. Maksiat kita bersama guru, di hadapan guru, maksiat kita membantah orang tua gitu ya, atau itkun walidain, berdurhaka kepada orang tua, maksiat kita mengganggu teman, maksiat kita sedang dongkol gitu ya. Karena memang seorang penghafal Al-Quran itu lama-kelamaan hatinya itu semakin lembut ya. Jadi ada hal dikit aja tuh mudah bikin dia itu tersinggung ya. Ibaratnya sesuatu yang bersih gitu ya, ketika di sana ada noda pasti kelihatan ya. Begitulah hati para penghafal Al-Quran. Dan pertanyaan selanjutnya, basahkah lisanmu untuk murojaah? Jadi memang kalau kita lagi idem, lagi diam tuh kira-kira masih kebayang terus tuh hafalan Quran gitu ya. Ibaratnya tuh kayak orang kalau misalnya sekarang ini kan banyak yang nge-TikTok tuh ya, sampai-sampai ada penyakit TikTok yang dia itu nggak nge-TikTok tapi tubuhnya itu bergerak terus kayak ikut goyangan TikTok. Tapi penghafal Al-Quran pun begitu. Dia bahkan lagi nggak ngapa-ngapain aja tuh mulutnya terus bergerak untuk murojaah. Begitulah ya. Gara-gara apa? Gara-gara hal ini tuh sudah merasuk ke sanubari dia. Jadi sebenarnya bukan hanya kita menentukan momentum doang, nanti murojaah ba'da asar, murojaah ba'da maghrib, nanti setoran sama ustazah. Tapi ketika dia bersama Al-Quran dan dia tuh terus bersama hatinya itu ada Al-Quran, maka ketika dia lagi pulang kampung pun, ketika dia lagi nyuci piring pun, dia tiba-tiba kebayang Al-Quran di mulutnya.
wala ya'tunaka bimatsalin. Terus dia ngaji terus gitu. Jadi kayak terus kebayang, enggak di lisannya, bisa juga di hatinya juga terus kebayang ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, begitulah kita menyiapkan ruh kita, hati kita ya, kemudian fisik kita dan juga akal kita untuk terus senantiasa bersama Al-Qur'an menyambut Ramadan yang akan menyongsong di hadapan kita insyaallah. Nah, di sini bagaimanapun ya, sebuah tazkirah buat kita semua di surat Toha ini, di surat di surat Maryam ini, ada sebuah tazkirah buat kita bahwasanya setiap orang itu muaranya sendiri. Kalau sekarang itu kan orang-orang mengatakan ya nggak ada ayah gitu ya, nggak ada orang tua nih, nggak ada pasangan, sehingga merasa kesendirian ketika tidak ada orang yang menemani. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tanggung jawab itu dalam keadaan sendiri. Begitu nanti ketika sudah meninggal, kita akan sendirian juga ya, akan menjadi jomblo. Nah, bagaimanapun kita punya orang tua yang sultan, kita punya pasukan, punya pelayan gitu ya, punya followers yang setia, tapi tidak bisa menafikan bahwasanya kita akan pulang itu ke hadapan Allah itu dalam keadaan sendirian. Kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita. Allah udah menegaskan ya, bahwasanya in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Jadi kasta tertinggi kita itu di hadapan Allah itu bukan sebagai PNS ya, bukan sebagai hakim, polisi atau selebgram, tapi sebagai seorang hamba. Karena hamba inilah yang menunjukkan eksistensi kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengakui hadirnya kita. Dan juga Allah, karena hamba ini ya sama seperti kalau misalnya sudah menikah, istriku, suamiku, anakku, ayahku, ibuku gitu ya. Kalau pertemanan my bestie gitu istilahnya. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kasta tertinggi Allah memanggil kita itu adalah ya hambaku, ya ibadi. Misalnya nih dalam Al-Baqarah Allah menyebutkan fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah itu mencintai seseorang itu hingga memanggilnya menjadi hambaku. Nah, dan nanti ketika pada hari kiamat kita seorang hamba akan datang kepada Allah dalam kondisi yang hina dan tunduk patuh kepadanya kelak di hari kiamat, bahkan termasuk Uzair dan Isa juga. Kenapa di sini disebutkan Uzair dan Isa? Gara-gara mereka itu dikatakan sebagai Tuhannya Allah ya, Tuhan gitu di masa Nabi Isa ya, di masa Bani Israel. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tafsirnya, bahkan siapapun yang disangka sebagai Tuhan pun akan kepada Allah dalam kondisi sebagai hamba. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Maka tidak samar baginya mengenai jumlah mereka secara keseluruhan ataupun secara rinci. Dan tiada seorang pun yang terlewat dari perhitungannya. Jadi gimana pun kita ngerasa sebagai orang yang nggak terlihat gitu ya, hanya sebagai remahan rengginang, hanya sebagai remahan nutrisari gitu ya. Tapi sesungguhnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti nggak pernah alfa sekalipun melihat siapa kita dan di mana kita. Karena innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui dan melihat siapa hambanya dan di mana hambanya, apa yang dia lakukan. Allah tahu saat ini si fulanah sedang murojaah di sudut kamar, padahal yang lain sedang tidur dalam mimpinya. Allah tahu ada yang bangun di malam hari untuk menghafal walaupun tadi siang dimarahi ustazah tidak lancar ya. Allah tahu siapa yang malas-malasan dan rebahan terus dan mengatakan lagi sakit padahal sebenarnya tubuhnya lah yang tidak bersemangat gitu ya. Jadi Allah mengetahui innallaha alimun bidzati sudur. Allah mengetahui segala isi hati manusia. Dan terakhir, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri, tanpa harta dan tanpa pembantu yang dapat membelanya. Ya bagaimanapun gitu ya, kita di sini punya teman-teman di dekat kita yang akan ngebantu kita. Tapi nanti ketika pada hari kiamat itu kita alone ya, sendiri-sendirian gitu. Sehingga ya siapa sih bagi kita yang bertanggung jawab kepada diri kita? Ya diri kita sendiri. Karena sekarang ini teman-teman semua, adik-adik semua, dan siapapun yang hadir pada malam hari ini bertanggung jawab terhadap segala apa yang dia lakukan. Dan tadi yang membantu dialah
Kak Amal lagi ngisi bentar ya. Kakak ada bentuk. Ya udah nanti kasih Kamah ya. Enggak. Ada oke. Tekannya setunjang. Oke, oke. Dua aja. Sip. Karena ada orang yang dua. Iya. Nah, begitupun ya, kita harus perlu karena kita tadi sendiri-sendirian lah, maka kita perlu mencari siapa yang bisa menyelamatkan kita. Maka di antaranya Al-Qur'an dan juga puasa merupakan syafaat yang akan datang pada Allah Subhanahu wa taala melaporkan kalau mereka mencari siapa yang bersama mereka selama di dunia. Nah, dalam hadis dikatakan ya, fayatiyani as-saumu wal Qur'an yatiyani yaumal qiyamah fayaqulu lillah ya Allah, inna fulan ya yasumu naharon gitu. Sesungguhnya seorang fulan itu dia itu puasa di siang hari di mana orang pada makan. Maka fasyafi'ni fihi ya. Maka jadikan aku syafaat bagi dia, bagi si doi. Al-Qur'an pun enggak mau kalah. Ya Allah, sesungguhnya aku membuat seseorang itu dia tidak tidur di malam hari akibat dia membacaku. Di sini kan ada sedikit disebut di malam hari ya. Maka jadikanlah aku syafaat baginya. Ini menunjukkan bahwasanya di malam hari itu memang memiliki pengaruh yang besar banget buat kita untuk bisa bersama Al-Qur'an. Maka jadilah pasaumu wal Qur'an yashfa'ani fi yaumil qiyamah. Ya afan ya. Dan selanjutnya, nah, dan juga tadi ini ya, Allah mengatakan juga innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alullahu rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang saling beriman kemudian melakukan amal salih, maka Allah akan menjadikan di dalam hati mereka itu wuddun ya, cinta. Jadi kalau istilahnya habbah di bahasa Arab ini adik-adik, saking cakepnya, saking banyaknya kosakatanya dan saking indahnya, maka dia memiliki kekayaan bahasa. Kalau hubbun, anak uhibbuk gitu ya, itu cinta yang bisa dilandaskan oleh hawa nafsu. Akan tetapi, kalau misalnya wuddun, mawaddah, itu cinta yang Allah turunkan langsung kepada hamba yang dikehendakinya. Dan cinta suci ini inilah wuddun tadi. Kenapa disebut cinta suci? Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada mereka yang Allah kehendaki. Ini tadi buktinya. Orang-orang yang beriman kemudian melakukan amal-amal solih, maka Allah akan menurunkan kepada mereka wuddun, cinta tadi, mawaddah ini tadi. Nah, bentuknya gimana? Kok tiba-tiba sama penghafal Al-Qur'an kita saling menyayangi ya gitu ya. Kok misalnya bersama mereka aku jadi mudah buat ini ya, buat beramal soleh ya gitu. Kita kayak sayang sama ustadzah kita, sama asatizah kita, sama orang tua kita. Gara-gara sama-sama dalam satu lingkup, yaitu ketaatan dan kebaikan. Dan tadi fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami mudahkan Al-Qur'an ini dengan lisanmu supaya dengannya kamu bisa memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan peringatan kepada mereka yang melampaui batas. Jadi Allah sudah menyebutkan yassarnahu ya, fi'il madhi berupa janji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an dengan lisan Nabi Muhammad dan lisan umatnya supaya dengannya orang bertakwa menjadi bergembira. Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu mudah ya insyaallah gitu ya. Bagi mereka fahal min muddakir walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mereka yang mengambil pelajaran alias mereka yang berusaha dan berikhtiar menuju Al-Qur'an ini gitu ya. Selama ini yang membantengi kita gitu ya, yang menghalangi kita bukanlah kemampuan kita, melainkan ada ganjalan di hati kita yang masih belum ikhlas bersama Al-Qur'an. Ada ganjalan di hati kita yang masih belum ingin memberikan tadhiyah, pengorbanan untuk Al-Qur'an. Karena ketika dipaksa gitu ya, kalau kayak Ana sendiri gitu ya, mengakui gitu ya, kita ini sudah khatam Al-Qur'an, bukan berarti aman hafalan Qur'an kita sampai usia tua kita. Karena setelah lancar hafalan Qur'an pun, tiba-tiba lagi agak off selama seminggu, hafalan kembali hilang ya. Begitulah misteriusnya Al-Qur'an gitu ya, begitulah amazingnya Al-Qur'an. Kadang kita menyangka kita punya hafalan Qur'an, tapi ketika disetorkan, hilang gitu ya. Atau kadang kita udah ngerasa kita nggak punya Al-Qur'an, tapi ketika disetorkan ada ya. Ternyata itulah bentuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan qudratullah taala ala man hafazal Qur'an. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaannya kepada para penghafal Al-Qur'an. Sehingga kita tidak bisa sombong merasa aku tahun kemarin hafal 30 juz,
sekarang juga masih hafal ya. Nggak akan bisa kalau kita tidak memurajaahinya gitu ya. Dan atau ketika ada kesombongan di hati kita, tadinya kita sudah siap untuk setoran, tapi kok tiba-tiba blank di hadapan ustazah ya. Nah, itu termasuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memudahkan Al-Qur'an sebagai kabar gembira bagi mereka yang beriman. Jadi teman-teman gitu, memanglah sebagai bentuk kabar gembira kita yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita terus bergembira dengan hadirnya Al-Qur'an. Nah, bergembira di sini tidak mesti diartikan lancarnya hafalan Qur'an. Banyaknya hafalan Qur'an. Tapi bergembira di sini diartikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Qur'an itu terus terlantunkan di bibir kita. Karena bisa jadi gitu ya, ada orang-orang yang Allah uji dia dengan kesusahan menghafal Al-Qur'an, namun dia tidak pernah absen terus murajaah Al-Qur'an. Dahulu ya, ketika lagi masih di Lipia di Jakarta, sama PPMU, ada seorang adik kelas yang dia itu nggak lancar-lancar Qur'annya gitu ya, bahkan udah didampingi pakai berbagai metode, metode Stephen, metode-metode yang lain tuh, tapi dia masih kesusahan terus baca Al-Qur'an. Kita nih udah pada lancar gitu ya, teman-teman yang lain tuh, jadi ketika ujian 16-20 itu aman gitu ya, lulus terus, tapi dia nggak lancar-lancar. Tapi yang akhirnya kita sadari adalah saat sang adik ini terus murojaah sepanjang hari. Jadi di asrama itu ya, terus terpantul suara dia terus murojaah dan dia nggak pernah berhenti bersemangat. Dalam kacamata manusia, memanglah yang lulus mereka yang udah lulus ujiannya dan cara hafalan Qur'annya. Tapi di kacamata Allah Subhanahu wa taala, yang lulus adalah yang terus bersama Al-Qur'an ya. Nah, sehingga kita bergembira saat kita bersama Al-Qur'an bukan ditentukan dengan kuantitas yang ditentukan oleh manusia ya, dari lancar hafalan Qur'an, namun juga dari banyaknya baca hafalan Qur'an kita. Tapi tentunya hal ini akan mempengaruhi juga. Kita nggak bisa bergerak juga kalau nggak ada yang namanya SOP gitu ya, atau standarisasi atau kurikulum ya. Karena bagaimanapun tidak bisa dinafikan mereka yang lancar hafalan Qur'annya, pasti mereka telah berikhtiar sebanyak mungkin juga untuk memurojaah hafalan Qur'annya. Karena Qur'an ini tidak bisa seperti flash disk yang ditancapkan kepada otak kita langsung muncul dia gitu ya. Langsung ada di download, langsung hadir dia, enggak. Tapi Al-Qur'an ini memanglah anugerah yang tidak bisa dihafalkan kecuali sudah pengulangan yang sangat banyak sekali, begitupun usaha yang luar biasa untuk para penghafal Al-Qur'an ini. Maka mahalakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rigza. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga telah menghancurkan kaum-kaum sebelumnya akibat pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau mereka mendustakan nabi-nabi mereka. Nah, di sini ini ya, sesungguhnya ya Allah itu mencintai orang-orang yang beramal soleh dan apalagi mereka yang bersama Al-Qur'an. Karena orang yang bersama Al-Qur'an tadi, dia telah melalui 4 fase. Jadi pertama fase sebagai muslim, kemudian tidak semua muslim dia itu mukmin. Yang kedua fase mukmin. Yang ketiga, tidak semua mukmin itu orangnya istiqomah. Nah, jadi barulah nanti tidak semua orang istiqomah itu mereka menghafal Al-Qur'an. Jadi orang yang menghafal Al-Qur'an itu dia telah lolos melewati 4 fase. Fase sebagai muslim, fase sebagai mukmin, fase orang yang istiqomah, dan juga fase sebagai penghafal Al-Qur'an. Jadi ini ya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kabar gembira ya, yang Allah turunkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah seharusnya lah kita terus berbahagia bersama Al-Qur'an, apapun tantangan yang kita hadapi. Karena tantangan yang kita hadapi itu tidak lain dan tidak bukan bentuk Allah mencintai kita. Dalam surat ini ya, Al-Ankabut gitu, Allah telah mengatakan ya, walaqad atanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian hingga kami bisa mengetahui siapa yang bohong dan siapa yang jujur. Di sini itu artinya adalah orang yang jujur dengan niatnya, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu melewati tantangan yang Allah kasih. Dia akan mampu melewati challenge-challenge yang Allah berikan kepada dia. Tapi yang dia itu bohong dengan niatnya, maka dia akan mudah menyerah dengan tantangan di hadapan. Nah, dalam sebuah pepatah dikatakan, idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Jika telah jujur niat itu karena Allah Subhanahu wa taala, wa duhas sabilu, maka akan terbuka segala jalan. Dan Anda merasakan sendiri gitu ya. Dulu pas khatam usia 20 tahun kurang gitu ya, 19 tahun usia 6 bulan, lewat 6 bulan pada tahun 2000 awal 2014.
Jadi ada sekitar 2 tahun itu anak murojaah, tapi ya murojaah sekadarnya aja gitu ya, murojaah dengan cukup gitu. Barulah dari 2016 merasa murojaah ini harus diseriusi dan nggak bisa dimain-mainin gitu ya, nggak bisa sambil lalu, tapi harus dengan semangat tertuju buat murojaah. Disitulah Allah ngasih banyak ujian ya, ujian kesehatan, ujian perasaan, ujian harta, ujian kuliah, itu terasa semua ya. Sampai-sampai saat ini tuh ngerasa lagi ketika ada hal yang bikin sedih itu nggak terlalu sedih ya. Karena yang paling menjadikan kita itu adalah hafalan Quran kita yang hilang akibat kemaksiatan kita. Dan di sini ya bagaimana ternyata kita menyadari dan anak menyadari sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita ya. Jadi apa ya? Hasil yang kita dapatkan itu tadi bukan hanyalah dari segi hafalan Quran saja, tapi bagaimana Al-Quran inilah yang mengubah hidup kita. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini akan membersihkan atau akan meluruskan yahdi lillati hiya aqwam ya, menjadi lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Dan kabar gembira lagi gitu ya, bahwasanya bagi orang mukmin itu mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Yang pertama adalah insya Allah adik-adik semua sebagai tabsyir ya, kabar gembira dan target bagi semuanya agar terus bersemangat bahwasanya kalian yang bersama Al-Quran ini insya Allah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Misalnya ya gara-gara sibuk Al-Quran gitu sehingga nggak sempat lagi ngeliat medsos gitu ya. Harus disyukuri ya. Karena orang-orang yang ngebuka medsos itu gara-gara akibat banyak waktu luang. Misalnya seperti itu. Makanya Nabi mewanti-wanti jangan sampai kita punya waktu luang karena itu mendekatkan diri kita kepada kemaksiatan dan kesia-siaan. Dan juga misalnya karena kita itu anak ngerasa gitu ya, kadang kalau kita udah ngafal Quran tiba-tiba ngedumel dikit aja, kok tiba-tiba kayak kesenggol gitu ya, kakinya kejatuh ya. Kayak ngerasa itu akibat dosa yang kita lakukan ya. Jadi Allah nggak pengen yang namanya keluarga Allah itu dapat melakukan sebuah dosa. Jadi Allah segera memberikan dia itu tazkirah gitu ya, reminder gitu. Ketika dia hatinya doang ngedongkol aja tuh, tiba-tiba dia agak demam gitu, tiba-tiba dia agak sakit atau hafalan Qurannya nggak lancar. Yang kedua adalah membersihkan jiwa. Yang namanya Al-Quran gitu ya, yang namanya hati kita itu membutuhkan Al-Quran yang tidak bisa digantikan oleh apapun sebagai pengobat hati kita. Kalau misalnya nih ya, kalau orang yang demam itu kan banyak opsi. Demam itu banyak minum, dikasih paracetamol, dikasih kompres, kemudian banyak gitu cara-caranya. Tapi kalau hati kita itu the only one who can yang akan bisa membersihkan hati kita itu hanyalah Al-Quran yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Jadi sekalipun seseorang itu gelisah dan dia ngerasa enaklah dengerin musik gitu ya, enaklah rebahan gitu, enaklah makan gitu, itu hanya kenyang di fisik doang, tapi nggak akan pernah tercukupi dahaganya jiwa. Dan juga insya Allah doa-doa dikabulkan tanpa disadari. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utiya sa'ilina minhum wa fadlu kalamillahi ala kalamin nasi ka fadlillahi ala khalqihi." Siapa yang sibuk baca Al-Qur'an gitu ya, dan berzikir sampai-sampai dia nggak sempat lagi meminta segala hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, kadang-kadang dia habis sholat dan doa pun dia lupa minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku ujian UIN paket B kalau misalnya ada paket B atau paket C nanti atau ujian kuliah gitu ya. Dia lupa ngomong, ya Allah aku pengen punya anak gitu ya. Ya Allah aku pengen dapat pasangan. Dia lupa bilang, ya Allah aku pengen punya harta, itu lupa bilang itu gara-gara kepikiran murojaah dia. Allah ngasih janji apa? A'taituhu afdhala ma'utiya sa'ilina minhum. Allah akan ngasih yang diminta oleh orang-orang yang berdoa lebih baik dibandingkan itu. Kenapa? Karena keutamaan Al-Quran itu mengalahkan keutamaan seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Jadi antara khalik sama makhluk, maka khalik udah lebih utama. Begitupun kita misalnya bersama Al-Quran, maka kita mendapatkan tiket VIP menuju Allah Subhanahu wa taala hingga dengan cepat menyampaikan kebutuhan hati kita. Dan anak sering banget ngerasain seperti ini ya. Kadang pengen sesuatu di hati terbersit, nggak sempat doa, baru kepengen aja itu udah Allah kasih gitu. Banyak banget kadang pengen makanan gitu ya, di hati doang tiba-tiba jalur ini Allah kasih gitu.
Jadi banyak banget lah kerasa gitu ya. Apa yang pengen di hati kita itu tiba-tiba Allah kasih tanpa kita sempat ngasih tahu orang lain. Pengen di hati aja tuh udah Allah kasih gitu. Itu kerasa banget bahwasanya Allah itu benar-benar menepati janji dengan segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insya Allah bersama Al-Qur'an adik-adik kalian akan merasa OTW menuju your dream gitu ya. Jalan menuju cita-cita yang diimpikan. Ala kulli hal ya, Al-Qur'an itu akan membuat seseorang itu menjadi cerdas. Banyak sekali penelitiannya, menjadi lebih inspiratif dengan inspirasi yang muncul di pikirannya. Menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih pintar dan lebih cepat menangkap pelajarannya. Dan silahkan coba sendiri gitu ya. Termasuk diantaranya Ana bisa dulu sih Ana emang pengen jadi motivator gitu, pengen jadi penulis gitu ya. Tapi aku tuh pengen jadi dokter ya. Tapi gara-gara mikir udahlah yang penting satu dulu deh yang pengen dicapai sama Al-Qur'an dulu gitu. Ternyata di kemudian hari yang telah berlalu gitu ya, Allah kasih kesempatan bisa mengunjungi UI, bisa mengisi di Fakultas Kedokteran walaupun bukan sebagai mahasiswa kedokterannya tapi sebagai pematerinya gitu ya. Terus juga bisa menulis buku dan juga bisa menjadi memberikan ilmu kepada orang lain. Dan Masya Allah alhamdulillah sekali ya, dan ngerasa tidak sia-sia ya. Karena pastinya memang di masa-masa SMA gitu ya, ada salah harus diakui memang waktu lebih banyak di masjid untuk menghafal Al-Qur'an. Kadang cemburu juga dengan teman-teman main-main di lapangan, jajan gitu ya. Terus mereka udah pulang ke asrama, kita harus stay at masjid buat murojaah, setoran lagi. Terus kayak kadang cemburu sama mereka yang bermain, bersenang-senang. Tapi ngerasa kalau kita fokus sama Al-Qur'an sekarang itu worth it banget buat apa yang kita dapatkan sampai saat ini gitu. Insya Allah. Dan pastinya juga akan menjaga kita dari perbuatan maksiat dan mengubah perilaku kita. Jadi misalnya nih ya, dulu tuh Ana termasuk orang yang panikan gitu ya, terus orangnya kayak mudah baper gitu, mudah sedih. Tapi ketika bersama Al-Qur'an itu kayak lebih tenang gitu ya. Jadi ketika ada apapun tuh ya nggak gerasa gerusu lagi gitu. Terus juga bisa ngomongnya lebih jelas gitu. Nulis pun bisa lebih ada kekuatannya gitu. Rasakanlah gitu ya. Karena anak akui sendiri gitu ya, pas dulu ngecek gitu. Jadi ketika santri RQ Al-Wafi itu daurah tarkiyah, itu kan ada foto-foto mereka, foto-foto before mereka gitu ya. Jadi pas ketika anak lagi ngisi nyimak hafalan Quran mereka itu, wajah mereka itu ya anak-anak UNP gitu ya, kebanyakan pada buram-buram gitu ya. Pada kusam-kusam gitu, jadi kayak sedih, kayak ada masalah gitu. Kayak ada beban yang nyangkut di pundak gitu kan. Tapi ketika sudah selesai 1 bulan daurahnya tadi, ada foto-foto yang ditempelkan di dinding-dinding asrama RQ Al-Wafi ya. Anak ngelihat mereka makin cantik gitu ya. Anak yakin mereka itu nggak pakai skincare di selama daurah, tapi ketika Al-Quran itulah yang membuat tatapan jadi melembut, mata nggak menjadi garang lagi gitu ya. Gerak tubuh lebih anggun. Itulah yang mengubah penghafal Al-Qur'annya. Jarang banget penghafal Al-Qur'an tuh yang jalannya tuh kayak songong gitu, nggak ada ya. Pasti kayak santun. Bicaranya pun lembut, kemudian juga dia mudah membantu orang lain gitu. Jadi insya Allah dengan Al-Quran itu tadi akan mewujudkan mimpinya dan cita-citanya Nabi Muhammad SAW gitu ya, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Jadi jangan sangka teman-teman selama ini di Al-Quran Al-Mulk itu hanya menghafal Quran saja, tapi sesungguhnya Al-Quran change your life gitu ya. Al-Quran mengubah kehidupan kalian. Anak yakin banget gitu ya, para orang tua itu udah merasakan keberkahan anaknya menghafal Al-Quran. Kan menghafalnya di sana, tapi orang tua ngerasakan di rumah kok lebih anteng ya, nggak ada lagi pertengkaran, kok lebih banyak rezekinya ya, kok lebih tenang ya gitu. Itu bisa jadi gara-gara amalan anak soleh, yaitu kalian yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, tentunya dalam hal ini ya, Al-Quran ini tidak hanya mesti dihafalkan saja, tapi butuh tahsin ya. Dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan potongan ayatnya, kadzalika linutsabita wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir bertanya, kenapa sih Al-Qur'an itu nggak diturunkan sekali aja gitu ya? Nah, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya mengokohkan jiwa kamu dan kami membacakan kepada kamu itu dengan tartil gitu ya. Nah, jadi tujuan Al-Qur'an itu diturunkan bertahap-tahap oleh Allah Subhanahu wa taala supaya secara perlahan ada batu bata yang mengokohkan hati jiwanya Nabi Muhammad SAW.
Coba deh kalian makan mie instan. Enaknya sih sekali doang, tapi ternyata sakitnya seumur hidup gitu ya. Begitupun biasanya gitu ya, wallahu alam, mereka yang ikut program Quran dalam waktu yang cepat gitu ya, instan, itu seringnya sih nggak akan kuat menghadapi cobaan hafalan Quran dia yang hilang dengan instan juga. Nah, ma huwa tartil, apa itu tartil? Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquh. Mengetahui tajwid-tajwidnya huruf serta mengetahui wakaf ibtida'nya Al-Qur'an. Nah, jadi ketika kalian itu secara mempelajari tahsin, maka inilah dua pondasi utama tadi, yaitu tajwidnya gitu ya, tajwid huruf ini bagaimana tajwidnya, di mana keluarnya, apakah di al-halqu, al-lisan, al-jawfu gitu ya. Sifatnya bagaimana, al-khayshum, tarkik, tafkhim, al-imalah gitu ya. Itu kan masing-masing kita perlu pelajari supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan Al-Qur'an itu dengan pas sesuai bacaan Al-Qur'an tadi, makharijul hurufnya. Dan tahsin ini adalah ujian yang paling berat biasanya bagi para penghafal Al-Qur'an. Karena penghafal Al-Qur'an itu merasa capaian dia itu pada jumlah hafalan Qur'an dia. Padahal tak kalah penting tadi, ketika tahsin tadi, seseorang akan berhasil meningkatkan kualitas bacaan Qur'an dia. Jadi bisa dikatakan, seseorang yang tidak bisa menikmati hafalan Quran dia tadi penyebabnya karena masih banyak bacaan yang salah dalam dirinya tadi. Nah, kalau bacaannya itu salah, maka itu bisa menyebabkan hafalan yang tidak lancar, susah murojaah, terus kayak nggak nempel. Ibarat kata nih ya, kalau ada sekrup-sekrupnya tadi yang kita bikin sebuah kayak mesin gitu ya, kalau sekrup-sekrupnya itu nggak pas, pasti dia nyangkut-nyangkut dan goyang-goyang kan, dan jadinya mesin itu jadi goyang-goyang juga. Begitulah Al-Qur'an tadi. Dan Anda sendiri merasakan ketika udah khatam 30 juz, kemudian masih ada bacaan yang kurang tepat gitu kan, akhirnya mentahsinkan bacaan Qur'annya lagi gitu ya, kembali diperbaiki. Lama-kelamaan kita jadi menikmati Al-Qur'an ya. Ketika murojaah pun kok jadi enak gitu ya, nggak terburu-buru gitu, terus juga kayak lebih kuat gitu. Kadang kita menyangka hafalan kita akan kuat kalau dengan banyaknya pengulangan hafalan. Padahal salah satu aspek penting yang bikin hafalan itu menjadi kuat adalah bagusnya bacaan Quran tadi. Jadi di sini yang sedang mempelajari tahsin, bersemangatlah. Mungkin pahit di awal, gara-gara terus diingetin guru, kok salah mula aku nyambitin do ya, kok aku bawahnya masih nyangkut-nyangkut ya gitu, kok aku kayak janya jadi mendek gini ya gitu. Ya itu latihan gitu ya, latihan emang. Karena insya Allah orang yang bersama Al-Quran itu dia berhasil memperbaiki bacaan Quran dia, maka akan mempengaruhi juga bagaimana Al-Quran itu sampai ke hati dia. Karena Quran ini adik-adik gak hanya di mulut doang, bagaimana dia dari tenggorokannya menaikkannya, dari hidungnya gitu ya. Dan insya Allah ketika sudah tartil tadi, maka sampailah sensinya Al-Quran itu ke jiwa kita. Maka caranya bagaimana? Perbaiki bacaan, ikhlaskan niat, dan punya guru, bersabar menjalankan. Yang namanya Al-Quran itu nggak bisa otodidak. Kalaupun otodidak, aku cukup melihat tutorial di YouTube gitu ya, atau ngikutin murotal doang gitu ya, bisa jadi kan menyangka bacaan kalian itu udah oke, padahal enggak gitu ya. Sama kayak kita kadang ngikutin musik, kita ikutan nyanyi kayak di musik, kita nyangka suara kita semerdu dia, padahal enggak sama sekali kan, justru kayak aneh gitu kedengarannya. Apalagi ada pengalaman juga, ketika dulu MTQ pas di Solo gitu ya, itu ada hafiz Quran yang 30 juz, di awal-awal bacaan Qurannya itu lancar, ternyata pas di akhir banyak salah di matnya, di gunahnya gitu ya. Terus dia cerita 15 juz awal dia setoran sama guru, tapi sisanya dia ngafal sendirian gitu kan, hingga akhirnya dia menjadi frustasi saat bacaan dia salah semua. Dia nggak salah sih ketika ngaji benar bacaan Qur'annya, tapi salah tahsinnya, salah tajwidnya. Dan beginilah ya Al-Qur'an itu tadi sangat penting kita mempelajarinya, dan karena dengan begitu kita insya Allah akan menikmati Al-Qur'an ini sendiri. Nah, kenapa tadi perlu tahsin tadi? Yang pertama, biar bacaannya nggak ada yang salah satupun, dan sama persis sama bacaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena kalau salah baca, sorry itu bukan Al-Qur'an gitu ya. Pokoknya ada guru anak gitu yang tegas banget gitu ya, pelatihnya bilang gitu. Izah kamu baca apa kan? Izah atau Rifdah. Jadi suka dipanggil Izah karena gara ada Rifdah Farnidah juga gitu. Jadi yang satu ini dipanggilnya Izah. Kamu salah baca itu bukan Al-Qur'an Izah gitu ya. Jadi simple as that gitu ya. Jadi kalau kita salah baca gitu ya, apalagi kalau di lahan gitu ya, kesalahan bacaan itu ada dua, lahnul jali wa lahnul khafi.
Kalau lahnul jali itu yang fatal kalau salah huruf, salah harokat itu fatal, itu lahnul jali. Kalau wajib meninggalkannya. Al-lahni kismani jali wa khafi ya. Ini di matan tuh Fahsa Manudiyah. Ammal jaliyu bahwa mabnan ghayyaro, dia dalam sisi bentuknya. Wa ammal khafi ma'alal wasfi toro. Sedangkan sifat kalau khafi itu yang lemah, yang tipis, yang ringan, itu kalau kesalahan di sifat-sifat hurufnya. Wa wajibun syar'an tajannubul jali wa wajibun sina'atan tarkul khafi. Wajib bagi kita meninggalkan kesalahan bacaan yang jali tadi, salah baca hurufnya ketukar atau harokatnya ketukar. Sedangkan kalau secara sifat itu wajib secara untuk pembacaan Al-Qur'annya gitu ya. Jadi usahakanlah teman-teman semua di sini bersemangat mengikuti program tahsin, memperbaiki bacaan Al-Qur'an sambil menghafal boleh. Jadi ntar kalau ada yang nanya, boleh nggak sih kita hafal Quran terus perbaiki bacaan juga? Boleh keduanya. Karena selama kalian membaca hafalan Quran kalian terus diperbaiki tahsinnya, insya Allah jadi dapat double gitu ya jadinya. Terus juga dengan tahsin tadi, maka teman-teman akan bisa memperbaiki bacaan dengan tartil dan tajwid, memperindah ya. Karena kalau kata teman Ana gitu ya, yang ada namanya Ilfi, beliau itu ya murattilah gitu ya, bagus bacaan Qurannya. Kenapa perlu diperindah bacaan Quran kita? Selain tadi zayyinul Qur'ana bi aswatikum, juga katanya kalau bacaan nggak indah jadi nggak betah ngaji gitu ya. Kadang kalau bacanya tuh kayak jadi kadang ngerasa nggak menikmati gitu ya. Kenapa sih musik itu cepat kita hafal? Akibat ya kita ngerasa enak gitu ngedengarnya, sehingga mudah diikuti. Maka buat ngelatih, ini bukan hal yang wajib ya, tapi kalau opsional gitu buat yang susah menghafal Qur'annya gitu ya, maka coba sering dengerin murotal supaya dia bisa ngikutin irama dikit-dikit, sehingga dia menikmati juga cengkok-cengkok bacaan para hafiz Quran gitu ya. Misalnya bisa nih buat yang lagi latihan tartil pakai Husari atau Abdullah Basfar atau Emat Al-Mansari itu ya. Itu beberapa pilihan murattil Al-Qur'an. Kemudian juga insya Allah kita ketika tahsinnya oke, maka menjadi sarana dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun dekat sama Allah itu harus sesuai tuntunan. Termasuk juga bacaan Al-Qur'an kita. Jadi kita nggak mesti aku tuh pengen dekat sama Allah Kak gitu ya. Tapi ada caranya, ada tutorialnya, ada tahapan-tahapannya. Begitupun kita dekat sama Al-Qur'an ya, nggak bisa langsung capcus ngafal Qur'an juga. Pastikan apakah udah aman hafalan Qur'an kita, apakah masih ada salah atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, di sini ya, insya Allah kan teman-teman semua di sini sudah dalam proses menghafal Al-Qur'an. Dan biasanya yang paling susah itu adalah murojaah Al-Qur'an. Murojaah ini kapan dimulai? Ketika pertama kali punya hafalan Qur'an. Jadi segimanapun kalian itu punya Al-Fatihah aja tuh yang dibaca pada saat sholat, maka teman-teman udah harus murojaah. Nah, kenapa kita perlu murojaah tadi? Yang pertama tujuannya supaya bisa hafalan Qur'an kita semakin kokoh di jiwa kita, dalam jiwa kita. Ibaratnya gini ya, teman-teman kadang murojaah Al-Qur'an. Teman-teman mungkin nggak ngerasain, tapi ternyata ada kebahagiaan yang muncul di jiwa kita. Ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa yang nggak bisa digambarkan oleh kata-kata. Mungkin ini perasaan yang dikatakan oleh penghafal Quran yang sudah khatam 30 juz atau yang sudah tasmi' 1 juz di sana misalnya. Pasti merasakan bagaimana kebahagiaan itu tidak bisa digantikan oleh cuan ya, dengan uang juga. Nah, dan juga ketika seseorang itu murojaah, maka dia berusaha istiqomah, dalam bahasa kekiniannya konsisten gitu. Konsisten seseorang dalam mengulang hafalan Qur'annya. Karena seperti ini, bisa diibaratkan kalian seperti hafalan lama dan hafalan baru. Jadi kalau hafalan lama itu bisa disebutkan sebagai anak sulung. Hafalan baru tadi anak bungsu ya. Ya, anak kedua bolehlah disebut. Nah, kalau misalnya seorang ibu itu punya anak baru lagi gitu ya, maka bagaimana caranya agar mereka menjadi dekat gitu ya? Bagaimana caranya agar anak sulung dan anak bungsu menjadi dekat? Maka sang ibu harus mendekati si anak sulung, ngasih pemahaman ke dia, mendekati dia, mengistimewakan anak sulung, sehingga anak sulung ini pun akan menjadi sayang kepada adiknya. Jadi dia akan dekat gitu ya. Jadi saat sang ibu pergi, kakak ini bantu sang ibu, kakak ini ngejagain sang ibu. Cuman kalau misalnya ketika sang ibu itu udah punya anak bungsu, anak sulung itu ditinggalin, lama-kelamaan
anak bungsu itu jadi yang sulung menjadi terabaikan, sehingga dia jadi marah-marah sama ibunya, ganggu adiknya gitu ya, sehingga sang adik menjadi tidak nyaman. Begitulah sebenarnya kalau kita itu murojaah tadi, maka teman-teman mengulang lagi hafalan sulungnya supaya hafalan sulung ini mendukung teman-teman untuk bisa dekat sama hafalan bungsunya. Ya semoga dipahami ya pengibaratannya. Ibaratnya Ana sendiri merasakan ketika dulu program ini ya, program hafal Quran di Rodatul Hufaz ketika di Lipia, itu dulu targetnya udah hafal Quran sebanyak saat itu 15 juz. Ana nargetin hafal Quran 6 juz dalam sebulan. Jadi kalau dalam sebulan dan ustaznya mengatakan nanti di akhir program kita ada tasmi' total hafalan Quran kita. Ana mikir, wah kalau gitu Ana harus tasmi' dong dari juz 16 sampai dari juz 15 sampai juz 20 gitu kan, 6 juz gitu. Akhirnya bikin perencanaan gitu ya, bikin target. Dan tiap hari itu targetnya jadinya targetnya tuh awalnya 5 juz, 6 juz, sehari harus 3 lembar. 3 lembar 2 kali setoran gitu ya, pagi dan sore. Jadi dalam sekali setoran pagi itu harus setoran sebanyak 1,5 lembar atau 3 halaman. Ya udah. Terus Ana mikir, Ana bisa sih setoran dengan cepat kepada guru, cuman Ana perlu cerdas bahwasanya yang nanti dihitung itu bukanlah setoran kita saat ini, tapi tasmi' kita di akhir nanti. Akhirnya sebelum setoran tadi, Ana murojaah dulu ya, murojaah hafalan misalnya lagi di juz 15, ketika lagi hafal surat Al-Kahfi, murojaah lagi dari surat Al-Isra dari awal gitu ya, dari awal. Apa akibatnya gitu ya? Akibatnya adalah pertama agak terlambat setorannya gara-gara murojaah. Jadi seringnya yang paling akhir setoran sama ustazahnya. Tapi yang kedua, gara-gara tadi murojaah dahulu, kan jadi mudah gitu ya, mudah. Sehingga hal itu meniupkan sebuah angin gitu ya, meniupkan sebuah gambaran kalau Al-Quran itu mudah gitu. Karena udah mudah sebelumnya, sehingga murojaah yang baru pun jadi lebih cepat. Jadi hal itu, ketika murojaah hafalannya sebelumnya, itu menstimulus otak kita yang mengatakan Al-Quran itu gampang kok dihafal gara-gara udah murojaah sebelumnya. Jadi udah latihan lagi sebelumnya gitu ya. Kalau kata Ustadz Fatwani gitu ya, hafalan Quran itu seperti semen gitu. Semen itu kan kita mau bikin bangunan gitu kan, kita tumpuk semen baru. Nah, semen itu kan nggak mungkin tumpuk lagi gitu kan. Nanti tiba-tiba masih belum kuat, masih belum keras, masih belum rata, kita udah jalan di atas itu, jadinya malah kayak berbekas dan hancur gitu kan. Maka caranya gimana? Habis dikasih semen, diamplas dulu, terus kemudian semen baru lagi, amplas dulu. Jadi kalau jalan, swing, jadi cepat gitu kan. Tapi kalau semennya itu masih belum kuat banget, jadinya kayak gitu ya, jadi kayak nyangkut-nyangkut gitu, bahkan tenggelam kakinya tadi, kalau memaksakan diri juga membangun secara cepat. Nah, tapi alhamdulillah ya, ketika teman-teman tadi fokus hatinya, bukan hal yang mustahil mendapatkan banyak jumlah hafalan Quran dalam sehari. Hingga di sana tuh aktivitas Ana gitu ya, pagi ngafal murojaah lagi gitu kan, terus siangnya pas waktu duha murojaah hafalan lama, siangnya tidur main-main gitu ya, sorenya murojaah dan ngafal baru lagi, di malam harinya Ana murojaah total yang Ana hafalkan selama itu tadi. Murojaah murojaah dari juz 15, 16, besoknya 16, 17, 18, besoknya 16, 17, 18, 19. Akibatnya apa? Lebih telat tidurnya gitu ya. Tapi bahagia ngerasa dapat Al-Qur'an gitu ya. Hingga alhamdulillah ketika di akhir program Ana lah orang pertama yang bisa tasmi' tanpa salah sedikit selama sebanyak 6 juz gitu ya. Sebanyak 6 juz. Ya mungkin kelihatannya kayak kita itu telat setorannya gitu ya, tapi ternyata di akhir kita lah yang jadi juara gitu ya. Itulah bagaimana kita perlu cerdas melihat bagaimana cara mengelola hafalan Quran kita. Nah, kenapa tadi seperti murojaah? Karena hafalan itu tadi tidak pernah abadi, maka perlu terus dijaga agar selalu membersamai. Kayaknya dulu gitu ya, ikut lomba tafsir Quran bahasa Inggris gitu, 14 juz. Dapat juara tuh nasional gitu ya. Nah, pas sudah pulang kan capek banget tuh, semingguan tuh kayak nggak terlalu kesentuh Qur'annya. Jadi hilang lagi gitu, yang murojaah lagi. Begitupun sekarang lagi kuliah gitu kan, kuliah gitu, murojaah sama teman, setoran sama teman, tapi kadang-kadang ada hari-hari yang agak futur. Ya hilang lagi Qur'annya gitu. Jadi harus terus bersama Qur'an terus gitu. Karena kita nggak tahu bagaimana hafalan Qur'an kita gitu ya. Dan kalau nggak ada Al-Qur'an tadi, hidup kita tuh menjadi nggak bergairah. Rasakanlah gitu ya. Bahkan orang memuji kita pun
orang ngasih kita hadiah pun itu tuh nggak terasa kenikmatannya dikalahkan kecuali sama kenikmatan bersama Al-Quran. Bahkan gitu ya, kadang udah ngantuk banget gitu ya, tapi belum merojaah Al-Quran. Hati itu sakit gitu ya, sakit emang terasa sakit banget gitu. Sakit bukan gara-gara kata orang, tapi belum karena belum baca Al-Quran. Maka caranya gimana? Harus dipuaskan dengan Al-Quran. Apalagi penghafal Al-Quran, dia itu kalau udah hafal 10 juz misalnya, 20 juz, maka dia nggak bisa lagi murojaah sejuz doang sehari. Udah butuh level yang lebih tinggi. Udah butuh dosis yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya dulu kadang-kadang gini ya, orang-orang yang dia itu ibaratnya setiap manusia itu kan punya sisi lemah di tubuhnya. Misalnya yang darah O itu agak lemah di lambungnya, darah A agak lemah di bagian pernafasannya gitu ya. Makanya kadang kalau orang-orang lagi ada mau acara-acara gitu tampil, yang O ini suka kebelet kamar mandi, mau BAB gitu, sakit perut. Kalau yang O tiba-tiba yang A apa ya, yang O tiba-tiba sakit perut, kalau yang A agak sesak nafas, dia grogi gitu ya. Nah, begitupun orang yang penghafal Al-Quran. Al-Quran itu kan sudah mengisi seluruh kehidupan dia. Ketika itu tidak diambil, tidak ada seperti air, maka dia kan menjadi dahaga. Jadi anak ngerasain gitu ya, murojaah sejuz doang tuh kayak nggak cukup menghilangkan sakit di perut gitu. Jadi perutnya sakit kalau kurang murojaahnya. Tapi kalau udah 2 juz tuh masih agak kurang. Kalau udah agak 3 juz tuh baru udah agak lega tuh hatinya. Nah, teman-teman perlu latihan juga bagaimana mengstimulasi, menginternalisasi Al-Quran itu dalam diri kalian gitu. Sehingga kalau nggak ada murojaah Al-Quran, teman-teman ngerasa kehilangan dan kesakitan. Karena kalau ngerasa biasa aja, berarti teman-teman belum bersatu bersama Al-Quran gitu ya. Wallahu a'lam. Begitulah yang perlu terus dilatih gitu ya, bagaimana kita emang ketergantungan sama Al-Quran. Sama seperti orang yang udah nyoba boba gitu ya, beda sama orang yang belum pernah nyoba boba misalnya. Anak sih nggak penyuka boba ya, tapi anak kekinian suka. Misalnya gini, orang yang nggak suka boba, ya dia ngerasa, buat apa aku pengen boba, kan aku nggak suka boba, belum pernah nyobain. Tapi yang udah nyobain, pasti dia pengen lagi dan pengen lagi gitu ya. Begitulah sama Al-Quran. Orang yang belum pernah menghafal Al-Quran, dia ngerasa nggak butuh Al-Quran, karena dia ngerasa aman-aman aja. Tapi orang yang udah hafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, hafal Al-Quran, ketika dia pulang kampung dan dia nggak murojaah, dia tubuhnya ngerasa sakau gitu istilahnya ya. Butuh sama Al-Quran. Jadi kalau nggak dipenuhi, dia jadi gelisah, kemudian uring-uringan, semuanya itu urusannya kacau balau. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat kita terus tergantung bersama Al-Quran. Nah, murojaah ini tadi kan bisa teman-teman gunakan dengan cara dengan guru gitu ya. Bagaimanapun kita udah khatam 30 juz pun nantinya harus setoran ulang sama guru. Atau kalau enggak sama teman yang kira-kira sebaya sama kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau setoran sama teman ya, teman mah oke, lancar, bagus. Tapi kalau guru, kurang gunahnya, kurang matnya, tadi kok di mana di sana wakafnya gitu ya. Jadi guru pasti akan teliti banget sama hafalan Quran kita. Beda sama teman. Teman mah ya mungkin dengerin kita tapi ya secukupnya aja gitu, sampai sudahnya aja. Tapi kalau guru pasti akan berusaha memastikan hafalan Quran kita tuh aman. Ya itulah gunanya setoran sama guru itu tadi ya. Emang agak lebih takut sih kita gitu ya sama guru, tapi itulah gunanya. Apalagi ya teman-teman, dari pengalaman Ana, pastikan setoran sama guru tadi itu udah benar-benar lancar. Kenapa? Karena kalau teman setoran sama guru itu ada salahnya, bisa jadi hafalan itu akan abadi sampai ke depan kemudian. Mungkin udah diperbaiki sih, cuman kayak masih kebayang terus. Kalau Anda ngelihat ya, hafalan yang kita setorankan sama guru itu tadi itu seperti dicap gitu. Jadi kalau lancar, dicap lancar, kalau nggak lancar, dicap nggak lancar, hingga kebawa-bawa terus sampai di kemudian. Maka bagaimana tipsnya? Setoran sama teman terlebih dahulu, hafalan Quran kita, baru nanti sama guru kita. Karena bisa jadi teman kita akan kurang nih V-nya. Ini bukan inna tapi anna. Ini bukan fa tapi wa. Ini bukan Allah tapi Allahi gitu. Jadi teman-teman kita kan ingatin kita. Hal itulah yang membuat kita insya Allah bisa lancar di hadapan guru kita insya Allah. Murojaah dengan teman dan murojaah sendiri. Ala kulli hal, bagaimanapun kita udah di rumah Quran Al-Muluk, udah program yang udah cakep banget gitu ya. Tapi kita sendiri nggak bersemangat murojaah ketika lagi pulang kampung, ketika lagi pulang ke rumah. Maka di sini butuh dorongan dari orang tua gitu ya, orang tua yang support. Rebahan mulu, murojaah kapan gitu ya? Atau misalnya ini kapan nih murojaahnya gitu ya? Maka carilah hal-hal yang membuat kita menjadi happy untuk murojaah. Kalau Anda pribadi ya, kalau udah murojaah nanti boleh beli es krim ya, suka es krim ya, nanti boleh baca novel, nanti boleh ngapain gitu ya. Setidaknya kitalah yang mengapresiasi segala usaha kita gitu ya. Dengan begitu kita akan bersemangat.
bagaimanapun seperti kajian malam hari ini mungkin bersifat tentatif gitu ya, teman-teman bersemangat selama sebulan. Nah, sebulan kemudian teman-teman jadi melemah kembali. Maka carilah hal-hal yang membuat kita itu termotivasi oleh diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan the best motivator is Al-Quran. Kalau teman-teman lagi bosan murojaah, lagi nggak mau menghafal Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sendirilah yang akan menyembuhkan hati teman-teman yang sedang futur. Gitu ya. Harus dipaksa gitu ya. Karena emang setan itu berusaha banget kita nggak sama Al-Quran. Kita baru ngaji aja kepikiran. Tadi beli cilok di mana ya? Nanti mau nonton ini gitu ya. Nanti mau nonton kira kau rumah lah misalnya ya. Nanti mau nonton ini gitu ya. Kepikiran terus tuh, keganggu terus. Tapi kalau udah ta'awuz, banyak beristighfar, insya Allah kita akan lebih fokus bersama Al-Quran. Karena biasanya nih teman-teman, murojaah itu nggak lama, tapi hati kita yang kemana-mana. Ketika hati yang kemana-mana, hingga akhirnya kita nggak dapat juga tuh Al-Quran. Karena Al-Quran itu tahu, Allah tahu bahwasanya kita lagi nggak sama Al-Quran gitu ya. Dan Ana pernah mengalami dulu di juz 25 gitu, setoran sama teman gitu ya, setoran silang, itu udah 2 minggu, nggak lancar-lancar terus. Sampai temannya bilang, fokus Kak, fokus gitu ya. Padahal udah basi tungkin, istilah Minangnya basi tungkin bana gitu ya, buat murojaah Al-Quran, itu nggak dapat juga. Dibilang fokus kok mata ke Al-Quran. Nah, saat itu menyadari kalau hati ini masih disibukkan mikirin hal yang lain gitu. Mikirin kampus, mikirin kerja, mikirin masalah ini, mikirin orang tua, mikirin sampai hati itu full sehingga nggak bisa diisi oleh Al-Quran. Memang mata kita melihat ke arah Al-Quran, memang tangan kita megang Al-Quran, tapi ketika hati full sama urusan-urusan duniawi, kita jadi nggak bisa sama Al-Quran. Maka berikanlah kelapangan hati ya. Jadi say gitu ya, jujur sama hati. Apakah memang saat ini kondisi emang lagi ready sama Al-Quran atau lagi sibuk hatinya sama yang lain gitu ya. Nah saat udah hati ke Al-Quran, mata tertuju ke Al-Quran, disitulah letak kemudahan itu ditemukan. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, Ana yakin di sini tuh Allah kasih kemampuan luar biasa, tapi kadang hatinya yang nggak sama Al-Quran. Begitu ya. Maka harus bisa kita terus mengikhtiarkan membersihkan hati, istighfar, kemudian fokus hati ke Al-Quran. Karena insya Allah ya, juz itu tuh kadang nggak susah, cuman hati kita yang nggak sama Al-Quran, tuh sehingga kita lama sama Al-Quran, tapi nggak dapat Al-Quran sama sekalipun, gara-gara hatinya mikirin yang lain-lain. Karena insya Allah ya, nggak bisa dipungkiri, dengan 20 kali pengulangan, 10 kali pengulangan itu, insya Allah bisa lancar. Tapi kadang kita yang nggak mau ngulang ya. Atau ada juz yang susah, kita yang nggak mau menyentuh juz itu gitu ya. Karena sih ngerasa itu pengalaman pribadi soalnya. Nah, selanjutnya ya, tadi kalau teman-teman murojaah mandiri gitu ya, insya Allah kan di sini mungkin ada sistem murojaah sama ustadzah, setoran sama ustadzahnya, sama temannya. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman agak ngeh gitu, murojaah mandiri, murojaah sendiri. Ketahuilah ya, beberapa poin yang perlu kita highlight. Yang pertama itu, menyadari hafalan akan membaik jika hanya mengandalkan momentum ataupun target. Misalnya gini, targetnya cuma selembar sehari, 2 lembar sehari, ya udah segitu aja dah gitu ya. Murojaahnya hanya setengah juz, udah segitu aja dah gitu. Jangan. Murojaahlah dengan target yang melebihi target seharusnya. Misalnya nih target teman-teman dari RQ Al-Muluk itu setengah juz sehari. Teman-teman setidaknya harus murojaah 7,5 lembar sehari gitu. Apa? Supaya melampaui target utama. Sehingga hal seperti itu teman-teman akan memberikan ikhtiar yang melebihi target seharusnya. Terus juga teman-teman sadar, ya walaupun sekarang sih nggak diminta sama RQ Al-Muluk buat ujian, tapi pasti akan diujikan gitu. Pasti akan diujikan. Dan nanti kalaupun akan diuji, kalau nggak lancar, teman-teman jadi nyesel kan gitu, jadi sedih kan gitu. Maka harus terus berikan usaha prima kita untuk Al-Quran. Jangan sih beranggapan ya masa muda ini kita harus kasih banyak prestasi biar bisa sebagai portofolio kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan juga di hadapan orang tua kita gitu. Maka kita nggak mungkin ngasih usaha yang secukupnya aja gitu ya. Gimana rasanya? Lumayan. Ya, jadi jangan lumayan doang, tapi masya Allah mantap gitu ya, ahsantum gitu. Harus kasih usaha yang luar biasa gitu ya. Karena teman-teman ketika berusaha keras, teman-temanlah yang akan bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri, bukan orang lain gitu. Karena kita itu nggak usaha keras, ya kita ngeh itu tuh gara-gara kelalaian kita sendiri. Nah, apalagi tadi gitu ya, kalau momentum doang, ya tiba-tiba teman-teman nanti kayak kelabakan ketika lagi masa-masa ujian, belum murojaah lagi, kayak ngafal ulang lagi Kak,
Iya, itu gara-gara ngafalnya cuma ngerasa yang cukup seperti yang disuruh aja. Padahal kalau teman-teman murojaah 1 sampai 5 lagi, terus lancar terus, teman-teman akan cepat menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya bisa jadi nih, ya bagi yang baru masuk ke rumah Quran Al-Muluk, bagi anak baru sehalaman seminggu. Kemudian tapi lama-kelamaan kemampuan itu akan terus meningkat sampai bisa selembar sehari, 2 lembar sehari, 3 lembar sehari. Nah, bahkan dulu sampai sempat ngafal sejuz sehari gitu ya. Karena emang sempat gitu ya. Tapi ya akhirnya rasa janganlah sebaiknya. Sebaiknya secukupnya aja gitu biar nggak kelabakan nanti murojaahnya. Nah, terus yang kedua caranya murojaah dilakukan dengan teliti. Jadi murojaah itu kan ada 3 caranya. Murojaah bil ghaib, nggak melihat Al-Qur'an, murojaah bin nazar, melihat Al-Qur'an, wa murojaah bil ngintip, kata teman Ana. Bil ngintip ini kadang baca kemudian diintip-intip lagi, banyak diintip-intipnya. Alias nggak lancar gitu ya. Ya, kalau kata Ustadz apa namanya tuh ya? Ustadz Ilhamuddin Qasim, salah satu pelatih di MTQ, latih kelancarannya dengan murojaah per 5 halaman. Halaman pertama lancar nggak, cek lagi, ada 15 baris. Baris pertama aman, oke. Baris kedua aman, di mana wakafnya, di mana tidaknya gitu ya. Sehingga kita itu akan ngerasa bahagia. Sebenarnya sih guru tuh nggak penting banget muridnya lancar atau enggak. Murid sendiri yang ngerasa nyesal kalau dia nggak lancar ya. Kenapa seperti itu? Kalau guru ya yang penting nyimak dan ngasih motivasi kan murid kan. Tapi kalau misalnya sebentar ya. Tapi kalau misalnya murid ketika dia nggak lancar ya pasti dia ngerasa menyesal akibat kurang totalitas. Ya makanya kita sebagai murid itu harus teliti. Pastikan lagi. Makanya kalau dulu anak tuh murojaah sekali baca artinya, baca huruf-hurufnya, terus kalau udah ulang 10 kali, lihat lagi kira-kira ada yang salah nggak ya? Karena mata kita bisa jadi kayak buram, minus, silinder, terus kayak nggak teliti, terlalu buru-buru gitu kan. Ya harus telitilah kita. Karena kalau teliti, insya Allah kita bisa menjadi yakin dan bangga sama hafalan Quran kita. Penting gitu ya. Hal-hal seperti itu. Karena kalau teman-teman lancar hafalan Qurannya, teman-teman termotivasi buat kedepannya pun juga lancar hafalan Qurannya. Tapi kalau nggak lancar sekali, teman-teman jadi bosan dan malas dan ngerasa nggak bersemangat. Iya nggak sih? Itu biasanya pengalaman murid yang udah lama bersama Al-Quran. Ya kayak anak ketika masa SMA di pondok 15 juz, kemudian di Lipia 15 juz juga. Jadi cukup lama juga mengikuti fase-fase anak pondok, fase-fase di asrama. Jadi ya begitulah pengalaman pribadi gitu ya. Terus yang ketiga, murojaah dengan kuantitas, target harian, dan kualitas, melancarkan yang belum lancar. Nah ini tuh kan sudah ada tuh biasanya buku murojaah planner gitu. Tapi kalau anak pribadi bikin target dengan cara sendiri sih. Ya, misalnya murojaah gitu ya, nggak apa-apa 2 juz doang, tapi lancarin 5 halaman. Dan bersabar melewati tahapan-tahapan gitu ya. Kadang kita itu biasanya kita malah murojaah yang nggak lancar kan. Nah justru yang nggak lancar itu harus sering dimurojaah supaya menjadi lancar. Harus seperti itu, memang harus dipaksa. Karena kalau enggak, lama-kelamaan bisa muncul rasa tidak suka kita pada juz itu. Kalau sering ditinggalin, ya nggak sih? Jadi sering musuhan jadinya. Ya, kayak kita suka murojaah juz 1, karena lancar. Tapi kalau nggak suka murojaah juz 5, karena nggak susah, Kak. Ya. Itu tadi. Maka harus dipaksa. Dan anak pribadi gitu ya, hati-hati murojaah menghafal dengan cepat ya. Anak pernah di salah ngafal juz 14, itu gara-gara niatnya tuh gara-gara pengen wisuda, ya, cepat dapat 15 juz. Tapi ternyata di kemudian hari itu menikam anak gitu. Alias harus jadi ngerasa nggak pede murojaah juz 14. Sehingga harus didampingi sama guru, di murojaah ulang, dihafal ulang gitu ya. Jadi kalau anak bisa dikatakan penyesalan anak itu ada di juz 14 gara-gara murojaahnya itu terlalu menghafalnya terburu-buru dan kadang kurang memperhatikan wakaf ibtidah dan tajwidnya. Dan tadi murojaah dengan membaca pada saat tahajud. Nah, tahajud ini tuh ya kalau teman-teman murojaah pada saat tahajud itu bisa dipastikan itu validasi, insya Allah hafalannya itu lancar gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena emang Allah itu udah ngasih special time in the special place in the special Al-Quran itu yaitu tadi pada saat tahajud. Special time-nya itu di pagi hari, dini hari. Special place-nya sholat tahajud. Nah, spesial qiraatnya itu tadi Al-Quran. Maka ketika 3 spesial digabungkan menjadi martabat spesial yang harganya mahal. Gitu. Ibaratnya dia akan menjadi kombinasi yang mantap sekali gitu ya. Kombinasi Al-Quran yang dibaca pada saat dini hari, pada saat tahajud,
pada saat sholat. Maka bikinlah data ya, pendataan. Jangan hanya ngedata pengeluaran dari segi uang, tapi datalah hafalan Quran kita. Kalau Ana bikin, misalnya Ana udah kelar dibaca saat sholat itu juz 1 sampai 17, yang belum juz 18. Pembahasannya mungkin agak lama gitu ya. Ya udah per tahap, setengah juz dulu, kemudian setengah juz akhir lagi besoknya, nggak apa-apa. Yang penting kebaca terus gitu. Ana bikin tabel juga murojaah rifdah gitu ya. Kalau semenjak bulan Oktober 2021, nah juz 1 udah berapa kali diulang, juz 25 berapa kali diulang, itu dibikin terus-terusnya. Sehingga kita bisa ngelihat, wajar ini nggak lancar karena masih dikit pengulangannya. Sehingga teman-teman bisa meraba apa yang perlu teman-teman lakukan buat Quran teman-teman sendiri. Karena bagaimanapun guru udah ngasih arahan, kita yang paling tahu kelemahan diri kita begitu bagaimana. Dan murojaah dalam kondisi apapun. Intinya sih kadang kita mikir murojaah nanti pada saat malam hari. Kita ini perlu suudzon sama diri kita ya. Suudzon itu gimana? Ana murojaah ntar malam gitu. Habis ngerjain tugas Jangan pernah suudzon sama diri kita. Suudzon lah gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti tidur. Sekarang aja murojaahnya, nanti nggak dapat, ya udah murojaah sekarang. Sehingga kalau suudzon kita jadi lebih berhati-hati, waspada sama diri kita sendiri gitu ya. Misalnya kemarin Ana lagi murojaah juz 19 dan 20 gitu ya. 19 udah dapat nih, 20 ntar aja habis bikin tugas gitu ya. Jangan, ntar kamu main HP lagi. Tidur lagi gitu kan. Ya udahlah sekarangnya murojaahnya tiba-tiba jadi kelar gitu ya. Kadang kita itu ngerasa bisa nanti sehingga itu menjadi bentuk penundaan. Ketika sudah ditunda, apa kata setan? Yes, dia akhirnya nggak murojaah Al-Qur'an gitu. Sehingga gagallah murojaah, gagal maning gitu ya. Jadi intinya teman-teman terus uzon sama diri sendiri gitu ya. Ntar aja murojaahnya pas pulang kuliah gitu. Ternyata ntar malah tidur. Jadi sekarang aja murojaahnya. Selagi masih bisa dipercepat gitu ya murojaahnya. Nah, tadi ini beberapa tips bagi teman-teman yang murojaah mandiri gitu ya. Pertama, jangan sampai kehilangan waktu emas menghafal Al-Quran tadi saat tahajud. Yang kedua, waspada terhadap tidur setelah subuh. Kenapa? Hal inilah yang menjadi penghambat utama tercapainya target. Ana akui ya, tidur pada subuh itu nikmat, tapi sesat gitu ya. Rasul pun mengatakan, fala tanam fi katifin nahar. Janganlah kalian tidur itu di dua tepi hari. Dua tepi hari itu pada saat subuh, karena bisa bikin kita menjadi orang yang bad mood seharian, dan juga di asar, karena bisa bikin kita menjadi bodoh. Jadi kayak linglung, udah pagi hari ya gitu ya. Itu gagal tidur habis asar. Kalau habis subuh jadi bad mood seharian. Kalaupun mau tidur siang pagi-pagi gara-gara udah emang ngantuk banget ya, tidurnya mungkin habis syuruk gitu ya, atau setelah jam 7 lah gitu. Jangan pas banget jam 6 gitu. Terus paksa teman-teman harus murojaah habis subuh tadi. Kak, tapi aku malas. Emang pagi-pagi itu ya, manusia itu emang kan dihadapkan dua hal, fujuroha wa taqwaha. Dia akan menghadapi dua kondisi, malas, keburukan dia dan kebaikan dia. Maka setiap hari itu manusia terus berperang melawan setan dan malaikat dia. Jadi semalaikat apapun seseorang, pasti dia punya sisi keburukan ya. Maka setiap hari itu orang-orang terus berjuang melawan keburukan dalam diri dia. Orang yang soleh sekalipun bukan berarti dia itu suci, tapi dia every morning gitu ya, he always make his life gitu. Dia pasti berusaha terus melawan kemasan dalam diri dia. Itu juga para penghafal Quran. Siapa sih yang nggak pengen tidur? Siapa sih yang nggak main HP? Pengen main HP? Semua pengen, itu kan nikmat. Tapi kalau tadi diikutin, justru hafalannya jadi lari. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan selesai target sebelum melakukan aktivitas lain. Karena biasanya nih ya, godaannya itu teman-teman mau murojaah tapi habis ini habis ini bentar lagi tiba-tiba udah malam aja tidur aja gitu ya. Ya gitu jadinya gitu. Harus didahulukan Al-Qur'an itu. Terus yang ketiga, latih duduk berjam-jam untuk menyelesaikan target. Jadi nih ya, wajar banget teman-teman baru duduk sebentar aja tuh udah kayak geling apa istilahnya itu ya. Kayak nggak tenang gitu. Pengen gerak, bosen, terus kayak pengen pindah-pindah gara-gara emang setan tuh bikin teman-teman itu nggak betah sama Al-Qur'an. Jadi di Ta'awudz sendiri pun dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan artinya setan yang terkutuk ya. Tapi ar-rajim itu dikatakan
setan yang paling jahat gitu. Jadi dalam beberapa riwayat Ar-Rajim itu nama setan yang paling jahat. Ya, dia itu berusaha banget bagaimana caranya teman-teman itu nggak megang Al-Qur'an. Jadi kita harus kuat gitu ya, harus kuat gitu. Jadi kalau masa murojaah tipsnya mandi. Karena setan takut air kan. Jadi biar seger mandi teman-teman. Jadi kalau malas tuh mandi, anak termasuk biar murojaah tuh mandi dulu. Jadi anak rajin mandi ya. Biar semangat murojaahnya gitu. Nah, terus tadi kadang kita tuh baru 30 menit kita udah kayak udah bosan lah. Tapi sabar. Bagaimana teman-teman tuh sabat di lantai itu murojaah nggak berpindah. Karena kalau udah berpindah nyentuh gadget, nyentuh makanan tuh udahlah gagal maning jadinya. Nah, mungkin ini tipsnya. Bisa mencoba murojaah per 45 menit gitu ya. Metode Pomodoro. Jadi ini metodenya orang Jepang gitu ya. Dia tuh kayak 45 menit tuh kayak masa orang tuh masih bisa fokus, habis itu istirahat 5 menit, kemudian pulang lagi 45 menit, ya, kayak gitu-gitulah. Jadi bisa dilatih aja gitu. Yang penting teman-teman bisa maksimal. Kalau yang pribadi sih, murojaah tuh ya, kalaupun teman-teman itu nggak suka, paksakan. Ini sulit Kak, ulang lagi gitu ya. Karena teman-teman tadi malas itu bukan gara-gara nggak bisa, tapi emang setan yang membelenggu semangat kita membersihkan jiwa kita. Maka dia harus dikalahkan dengan kita melakukan yang tidak dia suka, yaitu murojaah tadi itu ya. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya ya, selalu ciptakan situasi terdesak yang mengharuskan murojaah. Ya, ini nggak mesti murojaah, yang menghafal Quran juga. Seperti ujian, tasmi, MHQ. Ya, Anda sama teman Anda, ayo mau ada kita tasmi tanggal segini. Jadinya tiap hari bikin jadwal lagi. Ya, kayak kita di Sudan ini tuh ya, ayo setoran kapan gitu. Jadi kita tuh nggak nanya kabar lagi, tapi bagaimana hafalan Qurannya gitu. Harus gitu ya. Terus kalau pulang-pulang teman-teman harus ganti slogan tuh, slogan kalau lagi liburan, bukan nanya kabar, tapi nanya hafalan Quran. Ya, karena begitulah harusnya penghafal Quran gitu ya. Kadang kalau misalnya orang yang ahli bisnis, dia nanya bagaimana omset hari ini bro gitu ya. Bagaimana trading bro gitu ya. Ya, jawabannya sekarang bagi kita penghafal Quran, bagaimana hafalan Quran, udah nambah berapa, udah tasmi berapa gitu ya, supaya kita bersemangat. Dan ala kulli hal, yang Ana sampaikan tadi itu hanyalah bentuk ikhtiar manusia. Bagaimanapun teman-teman, harus everything will back to Allah Subhanahu wa taala. Selalu sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doanya, ya Allah, permudahlah aku murojaah hari ini gitu ya. Ya Allah, mudahkanlah aku menghafal Al-Qur'an hari ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku supaya aku bisa membaca Al-Qur'an. Karena seseorang yang membaca Al-Qur'an itu bentuk Allah sayang sama dia gitu. Sehingga Allah pengen dia itu dekat sama Allah juga. Dengan cara ya Allah bikin dia pengen baca Al-Qur'an, Allah pengen dia jadi ngafal Qur'an, Allah pengen dia menjadi hafiz Al-Qur'an. Maka caranya tadi banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ana sering mendapati biasanya orang-orang istiqomah itu bukan gara-gara kemampuan pribadinya, tapi gara-gara dorongan dan faktor X. Doa guru, doa orang tua, orang-orang yang sayang sama dia, orang-orang yang mendoakan dia. Jadi kita bagaimanapun harus banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta orang tua doain kita, minta guru doain kita. Karena kalau doa kita mungkin masih suka lama dikabulin ya gara-gara banyak maksiat. Tapi kalau doa guru, insya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua apalagi dikabulkan juga. Jadi kita harus nyari banyak cara biar bisa Allah memudahkan kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Ana biasanya mengalami gitu ya, kadang besok kosong nih gitu, bisa murojaah nih 5 juz, 6 juz, 7 juz gitu. Biasanya gara-gara ngerasa bisa, yakin sama diri sendiri, malah nggak ngapa-ngapain, murojaahnya dapat 1 juz aja. Tapi pernah lagi ada agenda kampus, capek banget, tubuh udah kayak nggak ada energi lagi, tapi gara-gara ya Allah aku pengen murojaah hari ini gitu ya, bisa murojaah berapa juz gitu. Kayak Allah kasih kekuatan di tubuh itu gitu.
Ya, aku ya, kadang jam-jam segini memang suka agak keluar ini ya, dari ini ya. Oke ya, terakhir yang ingin Ana sampaikan, udah jam 22 ya di sana, semoga tidak mengurangi semangat. Ala kulihal, seberapa teman-teman ngerasa memiliki akan Al-Quran, begitulah teman-teman bersungguh-sungguh menjaga hafalan Quran teman-teman semuanya. Ibaratnya, sebagaimana kita posesif sama hafalan Quran kita, gitu ya, ngerasa memiliki Al-Quran, ya begitulah kita akan terus berusaha menjaga hafalan Quran kita, insya Allah. Ya, begitu ya. Semoga Allah SWT merahmati seluruh santri Al-Quran Al-Muluk, para ustazahnya, para orang tuanya, dan juga membuat semuanya itu bersemangat untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Apalagi Ramadan, maka harus lebih kuat lagi dan lagi capaian target kita, supaya bisa apa? Supaya bisa tasmi' saat Ramadan ya. Tasmi' berapa misalnya? Tasmi' 10 juz ya, bolehlah. Tasmi' 5 juz, 20 juz ya. Jadi teman-teman bersemangat, maka bikinlah momentum biar teman-teman semangat merojaah. Barakallahu fikum. Afwan jika ada kesalahan, semoga semua di sini kita terus dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Syukran jazakillah kita ucapkan kepada Kak Rifdah. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan ya akhwat. Semoga kita semua, anak juga istiqomah dalam menghafal, apalagi juga merojaah Al-Quran. Baiklah, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita foto bersama dulu ya akhwat. Atau ada sesi tanya jawab dulu nak. Oh iya ya. Pada akhwat ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan akhwat, ada yang ingin bertanya? Insya Allah kayaknya udah siap aplikasi ya, nanti ke selanjutnya nih. Pokoknya adik-adik ya, kalian harus ikhlas menjalani semua kesabaran ini ya. Karena penghafal Quran itu pasangannya kesabaran ya. Kesabaran. Tapi insya Allah ketika dia sudah nanti di akhirat, dia merasa yang paling beruntung karena Allah membalas segala kesabaran dia. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Apapun yang kalian rasakan, capek, hilang suara ya. Ana mengalami hal itu juga. Nggak ada yang nggak mengalaminya, semua mengalami. Hilang tenaga, hilang energi, itu semua mengalami juga. Salah hafalan Quran, nggak lancar, ditegur ustazah, semuanya mengalami hal itu juga. Semuanya mengalami. Itu bentuk-bentuk Allah menguji seberapa tangguh dia bersama Al-Quran. Ala kulihal, semua di sini itu Allah berikan tarikoh gitu ya, jalan dalam penghafal Quran, maka terus lalui, dan kalau ada bikin kalian itu menjadi terhambat, maka kembali perbaiki niat. Karena insya Allah orang yang sudah lurus niatnya, apapun yang datang menghadang, dia akan siap menjalaninya insya Allah. Jadi bagi yang sedang berjuang, bagi yang sedang merasa di hatinya itu kayak sedih, kayak baper, itu hal-hal yang sunnatullah ya, bukan yang salah. Jadi rasakan dan terus saling menguatkan ya. Kalau ada temannya yang kayak nggak lancar, temenin dia. Karena teman-teman di sini bersama-sama mendapatkan para penghafal Quran, jadi bersalah saling membantu, saling menguatkan sesama para santri dan juga para murid dan para ustazahnya. Ya. Nah, akhwat, ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya. Ada? Ada yang chat Ustazah. Oh, ada. Oh, afwan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana cara kita menghandle waktu kita ketika
padati dengan jadwal kuliah dan godaan hawa nafsu. Nah, itu pertanyaannya ya. Silakan kepada Karifda menjawab. Iya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, "Man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah" ya. Sungguh celaka sekali, sesat gitu ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya manusia itu pasti punya hawa nafsu ya. Hawa nafsu makan, nafsu tidur, nafsu rebahan, nafsu scrolling, nafsu syahwat matanya, syahwat perutnya, pengen makanan apa aja, pengen mukbang apa aja gitu, nafsu jalan-jalan, semuanya pasti pada punya nafsu dan punya kesibukan. Nah, maka Ana mengakui gitu ya, sebuah ketaatan tuh nggak bisa dilakukan kecuali kita sudah berazam ingin melakukan hal itu tadi. Jadi misalnya nih kayak tahajud. Kita bangunnya tidurnya sih cepat sih, tapi kita nggak terlalu pengen tahajud gitu. Akhirnya bangunnya tuh pas subuh gitu. Tapi kalau kita sebelum tidur, sebelum jam 12 gitu kan, jam 11 lah, ya Allah pengen tahajud, dibangunnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita dalam kondisi kecapean. Kalau Ustaz Sarimini mengatakan sebaiknya bagi seseorang itu jangan sampai dia full seharian yang membuat dia tidak kelelahan dan nggak punya tenaga lagi. Maka berikanlah waktu yang kosong agar dia bisa bersama Al-Quran. Misalnya sibuk di kuliah gitu. Apakah sibuk dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam ya? Enggak kan ya. Nah, itu ya berarti nanti ketika kecapean di malam harinya nggak usah pegang HP tapi pegang Al-Quran. Karena biasanya sih insya Allah sebuah kegiatan itu jarang banget yang itu sampai malam banget gitu kan. Pasti kita kuliahnya pun online gitu, pagi sampai siang, atau zuhur sampai asar. Kalau isya itu jarang ya. Dan biasanya memang penghafal Al-Quran itu waktu mereka itu ya di malam hari atau di pagi hari. Nah, orang sibuk sekalipun, itu jarang kan ada yang rapat itu jam 3 gitu, nggak ada kan. Maka ambillah waktu-waktu terbaik tadi ketika di pagi hari dan setelah subuh. Insya Allah itu udah masa-masa yang kosong. Itu tadi. Dan hawa nafsu itu pasti terus ada, maka kita minta Allah bikin kita tuh jadi cerdas untuk mengelola hawa nafsu dan jangan terlalu dituruti gitu ya. Karena kalau dituruti kita akan jadinya menyesal. Maka bukan meninggalkan tapi dikelola. Ya kalau lapar ya makan tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan jadi ngantuk dan tidur. Ya kalau scrolling medsos boleh tapi jangan berlebihan karena kalau kelamaan jadi hati kita jadi mati gitu ya. Intinya ala kulli hal terus minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan melakukan ketaatan dalam kondisi apapun. Karena siapapun pasti sibuk dan juga pasti punya amanah dan juga punya hawa nafsu. Tapi bagaimana Allah menuntun dia menjadi hamba yang bisa terus melakukan ketaatan dalam kesibukan apapun. Ya doa pada Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Muhammad, Allahumma habbib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, buatlah aku menjadi mencintai keimanan dan ketaatan. Wa zayyinhu fi qalbi, hiasilah dia di hatiku. Wa karrih ilayyal kufra, buatlah aku membenci kekafiran, kekufuran. Wal fusuqa, kefasikan. Kefasikan itu orang yang Islam tapi dia banyak bikin maksiat, wal isyan dan juga bermaksiat. Dan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, dan mensyukuri segala karuniamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Maka caranya, walaupun teman-teman semua di sini ada yang berumah tangga, para orang tua mungkin ya, para ustadzah, gitu, adik-adik juga punya kesibukan kuliah dan sekolah, maka teruslah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya terus dimudahkan untuk murojaah dan bersama Al-Qur'an. Tapi memang kuncinya tadi adalah hati yang jujur. Ketika dia ingin bersama Al-Qur'an, maka akan Allah mudahkan. Tapi ketika dia tidak ingin bersama Al-Qur'an, maka ya Allah jauhkan. Ya misalnya kayak kita lagi acara nge-Zoom, bisa aja sih murojaah di sela waktu makan siang, itu kan bisa aja sebenarnya. Tapi kadang kita yang mikir harus ada momentum tertentunya, harus ada waktu kosongnya, padahal nggak mesti begitu ya. Ala kulli hal, jangan terlalu capek ya minum suplemen, dan pastinya kalaupun nanti terlalu full maka usahakan murojaah sebelum tidur ataupun setelah atau sebelum subuh. Begitu ya, semoga menjawab. Nah, jadi intinya kita itu kalau untuk Al-Qur'an jangan di waktu luang ya, Kak. Tapi diluangkan waktu untuk Al-Qur'an gitu ya, Kak. Nah, juga perbanyak berdoa supaya Allah mudahkan semua usaha kita, perjuangan kita, dan semoga kita juga bisa meneladani perjuangan dan kesabaran Kak Rifdah ya.
Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kasih tips dong gimana caranya menghilangkan rasa sedih ketika murojaah lagi tuh kayaknya tuh rasanya lebih payah daripada ngafal baru gitu. Akhirnya ya itulah rasa sedih tadi tuh gimana cara menghapusnya, menghilangkannya tuh kayak gimana. Terus pertanyaan kedua, boleh nggak sih kalau misalnya kita ada teman dia tuh cepet dia tuh udah sampai segini loh kayak gitu-gitu jadinya perasaannya tuh dia udah jauh hafalannya kayak gitu. Perasaan kayak gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Gitu aja Ustazah, mohon pencerahannya dan mohon doakan kami semoga istiqomah seperti Ustazah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Jadi sedih itu adalah sunatullah ya. Justru bagus sebenarnya. Bagus kenapa? Karena kita sedihnya gara-gara Al-Qur'an. Jadi dulu anak ketika lagi lomba gitu ya, yang harus lomba persiapan untuk MTQ nasional, itu kan bolak-balik Livia, kemudian penginapan di UIN Ciputat buat nginap di sana lagi gitu ya. Perginya ke kampus lagi dan lagi-lagi masa-masa ujian. Terus pulang lagi merojaah lagi. Cuman ya MTQ itu nggak bisa merojaah saat itu, harus merojaah sebelum-sebelumnya. Karena kalau saat itu doang pasti kita nggak akan susah untuk lancar. Tapi ketika lagi dites gitu ya, anak tuh nggak lancar, terus ditegur. Apalagi kalau MTQ itu udah kayak kompetensi atletnya penghafal Quran gitu ya. Udah bukan ujuk hafalan lagi, tapi ujuk keindahan bacaan, kemudian di mana kafir tidaknya, kesalahannya di mana gitu. Itu udah kayak gitu-gitu tuh. Jadi akhirnya sampai sering nangis gitu kan, terus bilang sama Umi gitu ya, karena tuh jadi sering nangis gitu, Umi tadi nggak lancar lagi hafalan Qur'annya gitu, kata Umi nggak apa-apa ya nak ya, nangisnya gara-gara Al-Qur'an bukan gara-gara yang lain gitu ya. Bukan gara-gara ayam, bukan gara-gara yang lain, jadi nggak apa-apa sedih gara-gara Al-Qur'an. Dan itu kan kalau kita sedih tadi kan bentuk penyesalan akibat kita yang kurang memberikan perjuangan yang paling berat besar untuk Al-Qur'an gitu ya. Jadi nyadar kadang kita sedih itu bukan gara-gara kita sedih, tapi gara-gara kita sadar ini tuh karena kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Gara-gara kesalahan kita yang nggak murojaah. Itu nggak masalah ya. Karena insya Allah orang yang sudah sedih bersama Al-Qur'an itu nggak ada lagi yang bikin dia sedih kecuali hafalan Qur'an dia gitu. Ya, Ana mengalami banyak hal gitu ya. Kadang misalnya sebuah ini di cancel, terus kayak ini nggak jadi dapet. Pokoknya banyaklah ujian-ujian duniawinya. HP hilang gitu ya. Cuman udah kayak flat gitu rasanya. Tapi pas Quran setoran nggak lancar tuh nangisnya kejer ya. Jadi intinya kalau kita bisa menempatkan di manakah kita harus sedih ya. Bukan akan capaian dunia tapi capaian akhirat kita. Jadi kalau sedih akan hafalan Quran kita dan kayak ngafal ulang lagi, ya itu adalah resiko kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita itu kan, wah harus ngafal Quran lagi nih, sedih gara-gara kita emang mengabaikan karena sering ninggalin Al-Quran gitu tadi kan. Ya harus ngafal lagi, tapi nggak apa-apa. Ala kulihal Al-Quran itu orang yang bersama Al-Quran itu ya dia ada sedih ketika dia menyadari dia kurang bersemangat, tapi dia bahagia ketika mendapatkan kembali ruh Al-Quran gitu. Jadi itu adalah perasaan manusiawi sunatullah yang dialami oleh para penghafal Quran. Kemudian dia cemburu tadi ketika melihat ada yang lebih bagus hafalan Qurannya. Maka ini sebagai rokbah di hati dia, target gitu ya, biar dia bersemangat kembali untuk lancarin hafalan Quran dia. Ya misalnya kayak Ana juga waktu itu kan pernah satu kamar sama Firdah Farnidah dalam lomba MTQ gitu ya. Dia Qurannya lancar banget. Kayaknya udah bacanya bagus, terus lancar, dipuji-puji. Lah ini salah mulu gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih anugerah juga karena bukan gara-gara kemampuan Quran tadi, tapi gara-gara mungkin doa guru, doa teman gitu ya, terus doa-doa yang lainnya. Nah, jadi kita termotivasi juga, tapi bukan merasa kesel. Wah, insya Allah aku juga bisa seperti itu ya, insya Allah pasti bisa kok gitu. Kita termotivasi. Karena kalau kita itu nggak ngelihat yang paling tinggi di atas kita tuh ngerasa aman-aman aja. Alah, di rumah ini aku yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di sini mana ada yang hafal Qur'an? Pada hafal juz 30 aja masih pada salah-salah gitu ya. Jadi kita ngerasa bangga. Maka kita harus bisa sering ngelihat mereka yang tinggi di hadapan kita supaya termotivasi dan ngerasa, wah, ternyata masih ada ya orang yang bisa selanjutnya itu hafalan Qur'annya gitu ya. Ternyata ada ya orang sebagai kita hafalan Qur'annya, kok bisa ya? Kok aku belum bisa ya? Yaudah, aku juga harus bersemangat gitu ya. Ya insya Allah Al-Quran itu nggak mesti dilihat dari mana asalnya gitu ya. Orang Mendok Jawa Padang itu nggak mesti. Tapi ketika dia terus latihan riyadatun walaysa bainahu wa baina tarkihi ila riyadatun mri'in bifamihi gitu ya.
Jadi nggak ada beda orang yang lancar atau enggak lancar hafalan Qur'annya, pasti atau enggak, kecuali seseorang itu banyak berlatih, banyak mengulang tadi ya. Kayak Ana dulu tuh Allah kasih alhamdulillah ya anugerah bisa pergi umroh gitu ya. Di itu tahun 2016 gitu kan. 2000 berapa ya? 17 gitu ya, 2017. Terus sudah pernah kan dapat ini ya, dapat hadiah haji gitu kan, hadiah haji. Dia bisa pergi haji, orang tuanya juga, kedua orang tuanya dan juga gurunya juga gitu kan. Terus Ana nyeletuk gitu, Rifda, Ana belum lancar banget, tapi Allah kasih hadiah umroh ya. Kayak kamu udah lancar banget, Allah kasih hadiah haji. Mungkin ntar kalau aku udah lancar kamu, Allah juga kasih aku hadiah haji juga gitu. Jadi kayak kayak gitu tuh ngomongnya gitu ya. Kita kayak hal itu tuh memotivasi kita. Wah, mereka pasti bisa ya. Dan emang ngelihat langsung gitu ya, orang yang lancar hafalan Qur'annya itu Allah berikan kemudahan dan kelancaran kefasihan bacaan itu pasti udah habis setelah dia itu memberikan banyak pengorbanan bersama Al-Qur'an. Apakah di masa kecilnya, apakah di masa istirahatnya, apakah di masa-masa kuliahnya gitu ya. Ya, pasti atas ikhtiar mereka dan usaha mereka yang luar biasa tadi insyaallah. Maka fastabiqul khairat, apalagi itu hal yang diperbolehkan ya, cemburu dalam hal ketaatan, serta kata Allah mengatakan wasari'u ya. Bergegaslah ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bergegaslah menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai kapanpun Al-Qur'an itu hanya akan 30 juz doang ya sampai akhir kiamat. 30 juz ya. Bukan doang ya, 30 juz ya. Tapi kita lah mungkin yang nggak pernah menuju 30 juz itu tadi gara-gara kita yang tidak memulai langkah tadi. Semoga terus bersemangat ya Mbak Juliana serta para teman-teman yang lain di sini. Syukron kepada Kak Rifda. Ya, jadi kalau cemburu dalam ketaatan itu nggak apa-apa ya Kak. Cemburu lihat hafalan kawan lancar, cemburu lihat kawan tuh kayaknya lebih taat lah dari aku gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Itu adalah cemburu yang baik, sedih yang baik gitu. Sedih yang terpuji insya Allah. Baiklah, karena udah jam 10.15 ya, kuat. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Nah, mana nih yang lain belum omongin? Nah, baiklah, kita cukupkan sampai di sini ya, Akhwat. Ana sebagai moderator, kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.